Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa di SMP 1 Bareng. Saya di sini Dr. Fitrotunisa atau bisa kalian panggil Dr. Fifit. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi atau penyuluhan kepada adik-adik tentang gerakan masyarakat hidup sehat dalam menghadapi COVID-19. Baik, saya izin untuk membuka masker dulu ya. Bismillah. Untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih COVID itu, apa sih Corona itu. Pasti adik-adik sudah tahu karena COVID ini sudah dari akhir tahun 2019 sampai sekarang sudah banyak dibicarakan di sekitar kita. Jadi untuk COVID atau coronavirus 19 itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Jadi untuk gejalanya mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernafasan akut yang berat. Untuk penularannya itu bagaimana sih? Jadi adik-adik, untuk penularan corona ini ada tiga cara penularannya. Untuk yang pertama yaitu dengan droplet. Nah, droplet sendiri itu adalah cairan atau percikan cairan yang berasal dari tubuh kita. Seperti kita bersin atau kita batuk, itu kita mengeluarkan percikan dari mulut kita. Kemudian penularan yang kedua itu dengan kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabatan tangan. Jadi saat kita bersentuhan dengan seseorang atau bersalaman dengan seseorang itu virus itu bisa melekat di tangan kita sehingga saat tangan kita menyentuh area wajah kita atau area di mana virus itu bisa masuk ke tubuh kita seperti mata, hidung, dan mulut, itu virus bisa masuk ke tubuh kita. Kemudian untuk cara penularan yang ketiga itu dengan menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian kita dengan tidak sengaja menyentuh mulut, hidung, mata sebelum kita mencuci tangan. Seperti itu. Nah, untuk gejala dari COVID itu seperti apa sih? Jadi gejalanya macam-macam ya, Adik. Jadi bisa demam, bisa batuk, pilek, kecapean, bisa tenggorokan sakit, tenggorokan sulit untuk menelan, kemudian gejala yang berat itu sampai sesak nafas. Kemudian selain gejala utama yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada gejala yang lainnya atau gejala penyerta yang bisa saja dialami oleh pasien COVID, seperti nyeri kepala, konjungtivitis atau mata merah, mata gatal, bisa diare, kemudian hilangnya indera penciuman, dan terjadinya ruam di kulit atau kemerahan, gatal-gatal di kulit. Kemudian, nah fase infeksius ini yaitu fase di mana virus itu sangat menular. Jadi fase virus bisa menular ke orang lain atau kita bisa tertular dari orang lain ke tubuh kita. Jadi untuk penularan virus itu ada namanya masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu adalah di mana virus itu masuk ke tubuh kita, Kemudian kemudian virus itu menyebabkan kita bergejala. Nah, dari masa inkubasi itu, masa infeksius itu sekitar 3 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Jadi setelah kita terpapar COVID bisa 3 sampai 14 hari, kemudian kita akan bergejala seperti itu. Jadi untuk fase awal kita terpapar COVID itu gejalanya ringan seperti batuk pilek, demam seperti itu. Kemudian jika imun kita turun, maka tubuh kita akan
gejalanya akan lebih berat daripada gejala yang ringan atau pada fase yang awal. Jadi gejalanya bertambah berat seperti migrain, kemudian sesak nafas, dan sampai penurunan kesadaran. Nah, bagaimana kita tahu atau bagaimana kita bisa memastikan kita itu terinfeksi corona atau tidak? Itu bisa kita melakukan pemeriksaan namanya swab antigen atau yang lebih akurat itu menggunakan PCR. Seperti itu. Jadi nanti pemeriksaannya itu mungkin adik-adik udah tahu pemeriksaan itu nanti yang swab antigen itu dimasukkan ke dalam hidung, kemudian untuk yang PCR itu hidung dan rongga mulut. Seperti itu. Untuk yang lebih akurat itu pemeriksaan yang PCR ya. Nah, gimana sih dok cara kita buat agar nggak tertular? Gimana cara kita agar terhindar dari corona itu? Jadi untuk pencegahannya, di sini ada 3, iman, aman, dan imun. Jadi untuk iman, yang pertama itu iman. Iman itu mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Jadi kita sebagai manusia biasa, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan kita, kepada Sang Pencipta, agar kita selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan dari segala macam penyakit dan bahaya. Kemudian yang kedua adalah aman. Aman sendiri adalah yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi kita harus melakukan atau mengubah pola hidup kita jadi lebih sehat lagi seperti kita memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, seperti itu. Kemudian imun. Imun adalah imun adalah kita hidup dengan seperti kita biasanya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat gitu ya, seperti makan goreng-gorengan seperti itu. Nah, pada saat seperti ini kita harus gizi makanan kita itu yang kita konsumsi harus seimbang, harus bergizi seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus lebih suka gitu ya makan sayur-sayuran. Biasanya adik-adik ini yang dulunya jarang makan sayur, nggak suka buah, sekarang lebih ditingkatkan ya kesukaannya terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran. Jangan makan micin-micin terus, jangan makan cimol, cilor gitu, dikurangin ya, saus-sausan seperti itu kan tidak sehat. Nah, jadi, kita harus mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menggunakan masker saat sakit, atau saat kita berada di tempat umum, atau berada di keramaian. Kemudian, kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, minimal kita berjarak dengan seseorang itu 1 meter ya. Kemudian setelah kita terpapar di luar atau setelah kita bepergian, saat kita sampai di rumah kita segera mandi, segera mengganti pakaian kita. Jadi di tubuh kita yang virus-virus yang sudah menempel di badan kita, di baju kita itu bisa dibersihkan dengan cara mandi dan mengganti pakaian segera. Nah, jadi pada saat pandemi seperti ini, jadi pemerintah menggalakkan protokol yaitu patuhi protokol kesehatan 5M. 5M itu apa aja? Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, tetap tinggal di rumah. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menghindari berjabat tangan. Kemudian yang kelima, memakai masker bila sakit atau berada di tempat umum. Nah, untuk memakai masker sendiri, jadi beberapa masker ini ada banyak jenisnya ya, adik-adik pasti adik-adik udah tahu banyak masker yang macam-macam gitu ya bentuknya sama keefektivitasnya. Jadi di sini yang pertama ada masker kain. Masker kain itu dia sifatnya ada 3 lapis ya.
tiga lapis, dan dia bisa efektivitas untuk menghalangi kita dari virus itu sekitar 50 sampai 70%. Kemudian yang kedua ada masker N95. Nah, masker N95 ini dia masker yang biasanya dipakai oleh petugas-petugas kesehatan yang berada di rumah sakit seperti itu. Nah, itu masker N95 ini efektivitasnya sekitar 95 sampai 100% ya. Kemudian ada masker FFPI. Masker FFPI ini efektivitasnya 80 sampai 95%. Kemudian yang paling umum, yang paling sering kita tahu itu ada masker bedah atau masker seperti ini bentuknya. Jadi dia sama dengan masker kain, sama-sama 3 lapis, cuman efektivitasnya lebih tinggi daripada masker kain. Jadi untuk masker bedah itu sekitar 80 sampai 95%. Nah, kemudian ada juga masker kain, tapi dia itu efektivitasnya sangat rendah, jadi tidak disarankan untuk dipakai saat masa pandemi seperti ini ya. Jadi masker seperti ini gambarnya pasti adik-adik udah tahu, udah banyak dijualan di pasar-pasar atau di pinggir jalan, itu banyak masker seperti ini. Dan itu efektivitas melindungi kita dari corona itu sekitar 0 sampai 50%, jadi sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali dan tidak disarankan untuk digunakan. Jadi yang sangat disarankan itu seperti masker kain, masker bedah, dan masker N95. Seperti itu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya pakai masker itu? Nah, sekarang ini penggunaan masker udah diperbarui lagi. Jadi kita bukan hanya pakai satu masker ya. Jadi sekarang itu kita sudah dianjurkan atau disarankan untuk memakai 2 masker sekaligus. Nah, jadi 2 masker sekaligus itu masker apa aja berarti Dok yang dipakai? Nah, masker yang dipakai itu ada yang disarankan itu yang pertama ada masker medis. Masker medis yang pertama kita pakai, kemudian masker medis berada di bagian paling dalam. Kemudian masker yang kedua atau bagian luar kita menggunakan masker kain. Kita menggunakan masker kain. Nah, diperhatikan atau dipastikan penggunaan masker tidak mengganggu pernafasan kita dan kita tetap bisa bernafas secara normal ya. Jadi walaupun kita pakai 2 masker kita nggak ngos-ngosan, kita nggak sesek gitu. Jadi tetap diperhatikan. Nah, kita tidak disarankan pakai masker bedah 2 lapis. Itu tidak disarankan ya. Kemudian juga tidak disarankan untuk pakai masker bedah dan masker KN95. Karena kalau kita pakai masker bedah 2 itu kan efektivitasnya lebih dari 100%. Jadi takutnya mengganggu pernafasan kita. Kemudian jadinya kita nggak nyaman untuk bernafas seperti itu. Jadinya kombinasi masker yang paling bagus atau yang paling disarankan untuk saat ini yaitu masker bedah. Masker bedah seperti ini dan menggunakan masker kain pada bagian luar. Nah, selanjutnya selain menggunakan masker, kita juga dianjurkan untuk menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi batuk sama bersin itu ada etikanya ya, bukan sembarangan batuk sembarangan bersin di luar atau kita tidak menutup masker seperti itu. Nah, jadi etika batuk dan bersin itu di sini yang pertama bisa menggunakan masker. Saat kita batuk, saat kita bersin itu disarankan untuk kita menggunakan masker. Kemudian yang kedua, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi saat kita batuk atau kita bersin, kita dianjurkan untuk batuk pada lengan bagian dalam ini, lengan atas bagian dalam. Jadi seperti ini posisinya ya. Kita batuk, kita bersin posisinya seperti ini. Kemudian atau bisa kita menutupnya dengan tisu. Menutup dengan tisu, kemudian tisu tersebut kita buang ke tempat sampah. Seperti itu. Jangan dibiarkan
tisunya dibuang di sembarang tempat atau ditaruh di meja gitu ya. Karena kan di dalam tisu itu nanti pasti ada virus yang ada di situ. Jadinya harus dibuang ke tempat sampah. Kemudian setelah kita bersin atau batuk, kita harus segera mencuci tangan dengan sabun agar virus yang ada di tangan kita, di telapak tangan kita itu tidak menular ke yang lain atau tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita disarankan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Seperti itu ya. Nah, kemudian menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini atau yang paling trennya gitu ya, physical distancing. Jadi, physical distancing itu sangat disarankan pada saat pandemi seperti ini. Jadi kita harus menghindari kerumunan, kita harus menghindari seperti pasar atau tempat-tempat yang banyak orang ya. Jadi jadi saat kita berada di kerumunan atau diharuskan kita berada di tempat yang ramai, itu diharuskan kita menjaga jarak dengan orang tersebut. Dengan satu sama lain, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, kenapa? Karena physical distancing atau menjaga jarak itu bisa mencegah kita tertular dari orang yang sakit atau kita juga tidak atau saat kita sakit kita tidak menularkan kepada seseorang yang sehat seperti itu ya. Jadi kita harus menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Selanjutnya mencuci tangan pakai sabun. Nah, adik-adik udah tahu belum mencuci tangan itu ada langkah-langkahnya juga loh. Jadi nggak sembarang gini-gini atau ucap-ucap udah selesai, nggak sembarang kayak gitu. Jadi cuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan itu ada 6. Ada 6 dan dilakukan selama 60 detik atau 1 menit. Nah, yang pertama, kita harus membasahi tangan kita seperti ini, seperti gambar ini. Membasahi tangan kita dengan air dan sabun, menggosok-gosok telapak tangan secara lembut dan halus dengan arah yang memutar ya. Setelah itu langkah yang kedua yaitu kita mengusap punggung tangan. Punggung tangan kita diusap seperti ini. Seperti ini secara bergantian selama 10 detik. Kemudian setelah itu langkah yang ketiga kita menggosok sela-sela jari kita seperti ini ya. Kemudian yang keempat, kita membersihkan ujung-ujung jari kita, ujung-ujung sini dengan cara seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian yang kelima, kita menggosok gambar ini, kita menggosok kedua ibu jari kita secara bergantian. Jadi menggosoknya seperti ini. Seperti ini. Gini, menggosoknya seperti ini. Setelah itu bergantian pada ibu jari yang satunya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita menggosok ujung-ujung jari kita. Gunanya agar kuku-kuku yang kuman-kuman yang ada di dalam kuku kita itu juga bersih gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Digosok pada bagian telapak tangan dalam ya, seperti ini. Digosok secara bergantian. Jadi, cuci tangan itu ada 6 langkah, sesuai yang saya jelaskan tadi. Seperti itu, menggosok punggung tangan, menggosok sela-sela jari secara bergantian, kemudian mengunci tangan, menggosok ibu jari, kemudian ujung-ujung jari, seperti itu. Dan itu dilakukan selama 1 menit. Ya. Nah, selanjutnya, siapa sih yang bisa tertular COVID itu, Dok? Jadi yang bisa tertular COVID itu pada umumnya ya, yang bisa tertular COVID itu semua orang bisa tertular kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan. Namun pada saat seperti ini ada beberapa orang yang lebih beresiko atau beberapa kelompok yang lebih beresiko yang rentan terinfeksi corona ini. Jadi siapa aja orang-orang itu?
Nah, orang-orang itu ada pasien, ada orang dengan mempunyai riwayat diabetes atau kencing manis, kemudian orang dengan sakit kanker, orang dengan sakit darah tinggi, kemudian orang lansia atau usia yang lebih dari 60 tahun, kemudian orang yang punya sakit jantung, sakit ginjal, sakit hati, sakit paru, seperti itu. Jadi orang-orang yang mempunyai riwayat sakit sebelumnya itu lebih rentan terkena virus corona karena orang-orang tersebut imunnya imunnya sudah rentan atau sudah turun. Nah, setelah imunnya sudah turun, kemudian ditambah lagi terinfeksi COVID yang menyebabkan imun kita tidak bisa melawan infeksi tersebut dan akhirnya gejala yang ditimbulkan itu bisa lebih parah atau bisa sampai menyebabkan kematian seperti itu. Bisa lebih berat lah daripada orang yang tidak mempunyai riwayat sakit sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya juga mau ngasih tips tetap sehat di masa pandemi. Jadi tips sehat biar tubuh kita tetap sehat di masa pandemi ini, kita yang pertama di rumah aja. Jadi seperti adik-adik sekarang sekolahnya di rumah, online gitu ya, tugas online, tugas kelompok online gitu. Jadi kita kalau nggak penting, kalau nggak ada keperluan yang mendesak untuk kita keluar, itu jangan keluar rumah gitu. Karena di rumah itu sangat aman gitu ya Dek ya. Kita tidak terpapar oleh siapapun yang sakit, tidak terpapar sama corona dan kita juga saat kita sakit atau tubuh kita tidak fit, kita tidak menularkan kepada orang lain seperti itu. Nah, yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi, mengkonsumsi makanan yang sehat ya seperti yang udah saya jelasin tadi, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, hindarin makanan yang cepat saji kayak ayam KFC gitu ya, yang biasanya para adik-adik suka, mie gitu dihindarin dulu karena itu kurang sehat ya. Jadi, makanan yang sehat itu untuk meningkatkan imunitas di tubuh kita, seperti itu. Nah, setelah itu kita mengurangi konsumsi alkohol, mengkonsumsi gula yang berlebihan. Jadi, gula itu yang manis-manis gitu ya. Kalau kita minum kalau kita minum teh atau minum minuman yang yang berasa atau ada rasanya itu dikurangin gula-gulanya. Jadi yang dulunya misal minum es teh itu 2 atau 3 sendok itu dikurangin jadi 1 sendok seperti itu. Atau ya perbanyak minum air putih ya harusnya lebih bagusnya gitu. Kemudian kita harus melakukan aktivitas fisik 30 menit per harinya. Jadi untuk adik-adik ini apalagi masih muda, masih seger gitu ya, masih semangat-semangatnya gitu. Jadi harus dirutinkan atau lebih rajin olahraga sekitar 30 menit lah sehari disempatkan gitu ya daripada tiduran, goler-goler atau mager-mageran seharian di kamar. Jadi harus eh, di disempatkan untuk olahraga. Nah, kemudian jika bekerja di rumah, setiap duduk 30 menit istirahatlah. Jadi untuk adik-adik kan pasti ada sekolah online ya, pakai Zoom gitu ya. Pakai Zoom yang mengharuskan adik-adik pakai di depan komputer, duduk di kursi, dan itu bisa sampai berjam-jam, nggak cuman beberapa menit aja gitu, jadi sampai berjam-jam. Apalagi belum lagi kalau setelah kuliah setelah sekolah harus mengerjakan tugas seperti itu. Jadi diusahakan setiap 30 menit kita duduk, kita memandangi layar komputer atau laptop, itu disarankan kita istirahat setelah 30 menit, istirahat sebentar, kita rileks, peregangan, seperti itu, gerak-gerak, kita memandang eh, apa lingkungan luar, memandang yang hijau-hijau gitu ya, biar biar mata kita, otak kita, badan kita itu tidak kaku, tidak tegang seperti itu. Tetap rileks gitu ya. Walaupun kita seharian harus duduk dan harus memandang
laptop ini. Kemudian stop merokok. Ya, jadi adik-adik, khususnya buat yang cowok-cowok itu kalau udah gede itu harus menghindari rokok, atau mungkin pada saat ini kan banyak ya teman-teman adik-adik mungkin lingkungan sekitar yang mempengaruhi untuk merokok, itu sebaiknya dihindarin. Atau kalau bisa adik-adik mengasih arahan buat mereka, mengasih penjelasan gitu. Kalau rokok itu nggak bagus gitu ya, nggak bagus untuk kesehatan seperti itu. Nah, kemudian kita harus memanage stres biar tubuh kita nggak stres. Kalau kalau kita udah stres itu bikin tubuh kita imunnya turun. Nah, saat imun kita turun, tubuh kita itu akan gampang akan gampang sakit gitu. Jadi kalau gampang sakit, virus yang dari luar akan gampang masuk ke tubuh kita seperti itu. Jadi nggak usah stres-stres gitu ya. Dibawa happy aja. Nah, ini aktivitas fisik yang disarankan. Jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Susah ya ngitung 10.000 langkah per hari itu gimana. Jadi ya udah jalan-jalan di keliling rumah, keliling gang gitu, jalan-jalan kecil aja, jalan kaki tiap pagi habis subuh. Itu kan tubuh itu udah apa sedang fresh-freshnya gitu ya. Terus kemudian udara itu lagi segar, sejuk gitu. Nah, itu waktu yang tepat gitu untuk kita jalan-jalan keliling rumah tetangga, menyapa tetangga. Itu kan bikin tubuh kita senang gitu kan. Nah, kemudian kerja rumah tangga yang menggerakkan otot. Jadi untuk adik-adik yang libur, nggak ada kegiatan gitu ya, nggak ada pelajaran, terus aku mau tidur-tiduran aja deh hari ini, atau mau males-malesan aja deh. Nah, itu dihindarin. Jadi kita harus tiap hari itu harus gerak, bantu orang tua, bantu ibu masak, nyuci, bersihin rumah, nyapu gitu ya, jaga adik. Kalau misal ada yang punya adik seperti itu, ajak main adiknya. Kemudian bisa menari. Menari itu ya karena tubuh kita kan bergerak ya kalau menari itu. Banyak menari itu apalagi kan sekarang zamannya TikTok gitu ya. Zamannya TikTok. Jadi di TikTok itu kan banyak gerakan-gerakan yang mengharuskan seluruh tubuh kita untuk bergerak. Nah, itu positifnya dari TikTok itu seperti itu. Ada lagunya juga kan, jadinya kita berusaha apa? Jadinya kita itu senang gitu. Kita bergerak, kita olahraga, kita nari diiringin sama lagu, itu pasti seneng kan, apalagi harus menghafal dan diposting gitu ya, dan harus apa namanya, harus banyak yang like nih, jadi kan tiap hari kita olahraganya itu dengan TikTok gitu, 30 menit gitu kita menghafal gerakan, kan pasti berkeringat gitu ya, tapi jangan TikTokan terus setiap hari juga, harus dibatasin gitu ya, jangan HP-an terus. Nah, kemudian berkebun ini ya seperti eh, kalau emang punya sawah bisa berkebun membantu orang tua, atau kalau di rumah kita menyiram tanaman tiap pagi gitu ya. Kemudian naik turun tangga ini sama seperti pokoknya jalan 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 kaki seperti itu ya. Nah, yang terakhir di sini yang mau kakak sampaikan itu, karena pada masa seperti ini tubuh kita itu eh, nggak tahu ya, maksudnya tubuh kita itu nggak tahu tubuh kita itu kebal atau tidak terhadap COVID ini. Jadi eh, pemerintah menyarankan kita untuk melakukan vaksinasi. Nah, manfaat vaksin itu banyak ya adik-adik. Jadi yang pertama di sini kita merangsang sistem kekebalan tubuh agar tubuh kita lebih fit, lebih sehat gitu ya. Kemudian, mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19. Jadi saat kita divaksin, itu kita bisa mengurangi resiko tertularnya COVID itu. Jadi misal kita terpapar nih, kita udah vaksin, terus kita terpapar COVID. Nah, gunanya vaksin itu mengurangi gejala agar tidak lebih berat gitu. Jadi
yang harusnya gejalanya itu sampai berat, sampai sesak nafas, sampai penurunan kesadaran seperti itu bisa terhindar dari vaksin tersebut. Jadi cuman gejala ringan aja, cuman batuk pilek atau hilang penciuman aja gitu, dan itu cepat cepat sembuh selama 10 sampai 14 hari. Tidak sampai berkelanjutan gitu. Kemudian mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Jadi imunitas kelompok itu maksudnya kita menjaga diri kita dari corona, dan juga kita menjaga lingkungan kita. Jadi kita tidak menyebarkan virus kepada orang-orang tersayang kita, kepada keluarga, kepada teman-teman, karena tubuh kita udah kebal dari virus itu. Jadi kita tidak membawa virus kepada orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita sayangi. Selain untuk jadi vaksin ini fungsinya selain untuk diri kita sendiri, itu juga manfaatnya untuk orang lain seperti itu. Nah, baik adik-adik. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik semua. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan jangan lengah gitu ya. Jangan sampai lengah. Kemudian eh, jangan sampai lengah, tetap pakai masker, tetap mencuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian tetap di rumah, dan melakukan vaksinasi. Nah, untuk adik-adik yang usianya sudah di atas 12 tahun, karena vaksin ini sekarang sudah aman untuk anak 12 tahun ke atas ya. Jadi untuk adik-adik yang udah 12 tahun itu bisa melakukan vaksin dengan mendaftar di tempat pelayanan terdekat ya, bisa di puskesmas atau di rumah sakit, tempat-tempat yang melakukan vaksinasi seperti itu. Baik, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua sehat selalu, dilindungi dari segala penyakit, khususnya yang lagi mewabah ini, yaitu virus corona. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.